manusia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan lemah. Tidak ada satupun manusia yang dapat menyebabkan suatu kemudaratan, dan tidak ada satupun manusia juga yang bisa memberikan manfaat tanpa seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga tidak ada manusia yang dapat memberikan perlindungan. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan perlindungan. Meskipun terkadang melalui perantara manusia, tentunya atas seizinnya. Maka sangat tidak pantas bagi seorang makhluk untuk meminta perlindungan selain kepada Sang Khaliq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya'a kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Yang artinya perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti laba-laba yang membuat rumah. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Quran surah Al-Ankabut ayat 41. Kita diwajibkan untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setiap hari-hari yang kita jalani ini. Setidaknya dalam sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membaca surah Al-Fatihah ayat 5, yaitu Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Jadi barang siapa yang telah meminta pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun juga meminta pertolongan dan perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan meninggalkannya dan tidak ada yang dapat melindunginya dari azab yang sangat pedih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, Aku tidaklah butuh adanya tandingan-tandingan. Barang siapa yang mengerjakan suatu amal dalam keadaan menyekutukan aku dengan selain aku, maka aku akan meninggalkan dia dan perbuatan syiriknya itu. Hadis ini diriwayatkan oleh
Imam Muslim. Seorang muslim, seorang mukmin mesti selalu meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama meminta perlindungan dari Allah dari godaan syaitan. Sebab godaan syaitan dapat mempengaruhi hati hingga mendorong kita pada perbuatan-perbuatan yang mungkar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memerintahkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 98. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Yang artinya, apabila kamu membaca Al-Quran, mintalah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Quran surah An-Nahl ayat 98. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita suatu doa untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam godaan, gangguan makhluk-makhluknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, barang siapa singgah di suatu tempat lalu berdoa, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Yang artinya, aku berlindung dari kalam Allah yang maha sempurna dari kejahatan segala makhluk yang diciptakan. Maka tidak ada sesuatu apapun yang membahayakan dirinya sampai dia beranjak dari tempat itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dapat memberikan perlindungan. Barang siapa yang meminta perlindungan
kepadanya maka akan diperkenankan untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Ghafir ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Yang artinya, dan Rabbmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Quran surah Ghafir ayat 60. Selain mendapat perlindungannya pun kita akan mendapatkan rahmatnya sekaligus, yang mana kita tidak akan terselamatkan tanpa adanya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maksudnya tidak ada seorang pun di antara kalian yang akan diselamatkan oleh amal perbuatannya. Mereka bertanya, engkau pun tidak, wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku juga tidak. Hanya saja Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.